Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Selamat datang kembali bersama saya Ramdan di channel pamulang.net. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita akan belajar bareng cara instalasi webmin di virtual private server atau VM dengan OS Ubuntu yang telah kita buat kemarin teman-teman sebelumnya. Jadi teman-teman, tidak semua teman-teman terbiasa dengan command line pada Linux. Ada juga yang terbiasa menggunakan GUI atau Graphic User Interface seperti Explorer atau Windows Explorer. Maka webmin ini bisa menjadi solusi untuk mengelola sistem Linux, termasuk sistem administrasi dan development modul bagi teman-teman pemula. Webmin kelola server Linux melalui browser itu sangat mudah digunakan. Fiturnya lengkap, banyak modul, komunitasnya aktif teman-teman, dan open source. Open source itu artinya gratis. Gratis itu ya enggak juga gratis ya teman-teman. Karena kalau kita download pasti kan menggunakan kuota ini. Kalau kuota pasti berbayar. Menggunakan pulsa. Nah, pulsa kan pasti dibayar. Jadi open source itu untuk downloadnya Anda berbayar, tapi tidak perlu membayar softwarenya dan sebagainya. Tampilannya webmin seperti ini teman-teman. Jadi menunya ini teman-teman, webmin itu terstruktur. Ininya simple dan struktur. Terus lebih dari 110 modul standar. Terus ada juga modul pihak ketiga yang terus bertambah dibuat oleh pihak-pihak ketiga. Nah, kustomisasinya sangat mudah teman-teman. Webmin itu software administrasi sistem yang berbasis web untuk server Linux dan layanan mirip Unix. Hampir dalam setahun itu 1 juta instalasi teman-teman di seluruh dunia menggunakan webmin ini. Teman-teman juga dapat mengkonfigurasi internal sistem operasi seperti user, kuota, disk, layanan, atau berkas konfigurasi, memodifikasi, mengendalikan aplikasi sumber terbuka seperti server DNS, bind, terus server HTTP apa aja, PHP, MySQL, dan banyak lagi bisa diadministrasi menggunakan webmin ini. Oh ya, sebagai informasi, webmin ini dibangun sejak tahun 1997. Kalau zaman itu di Indonesia sedang ramai gelombang demonstrasi teman-teman. Nah, jauh di sana developer webmin Jamie Cameron sebagai author dan lead developernya mulai mendevelop webmin teman-teman, dibantu oleh Ilya Ross sebagai senior development dan ratusan kontributor lainnya yang sangat aktif membantu untuk mengembangkan webmin ini teman-teman. Baik, kita masuk bagaimana cara instalasi dan konfigurasi webmin di Ubuntu server yang pernah kita buat. Teman-teman silakan buka atau remote server Proxmox yang sudah pernah kita buat 92.168.0.35 ya teman-teman, portnya 8006. Ini jangan lupa pakainya HTTPS teman-teman agar bisa diakses. Oke, tinggal pilih expand, terus di bawah proses. Nah, kita bisa login, berarti server Proxmox kita, virtualisasi kita running teman-teman. Silakan login menggunakan root, passwordnya silakan masukkan. Oke, kita pastikan ini dia server kita, Ubuntu server kita untuk poin yang 3538 running teman-teman. Kemudian Anda bisa masuk, lihat konsol dan memastikan server Ubuntu tersebut. Bisa login melalui sini atau kita bisa login melalui putih teman-teman. Silakan login melalui saya kebetulan menggunakan putih, atau teman-teman punya alternatif lain silakan masukkan di dalam kolom komentar. Oke, di putih sudah saya save, pernah saya save, tinggal klik saja load, open. Usernya adalah Pamulang.
bukan root ya teman-teman kalau di Ubuntu. Kemudian passwordnya silakan masukkan. Oke, sudah kita masuk ke dalam tampilan server Ubuntu kita. Oke, nah di sini teman-teman tampilan melalui PuTTY remote server via SSH melalui PuTTY itu hampir sama teman-teman dengan tampilan seperti yang ada di sini. Coba silakan perhatikan, sama kan teman-teman? Ini bedanya login. Kalau kita login di sini adalah ulang, kemudian passwordnya kita masukkan. Tampilannya sama teman-teman, kira-kira seperti itu. Oke, kita masukkan melalui PuTTY saja ya teman-teman. Nah, setelah kita masuk login ini, teman-teman silakan ping ke gateway teman-teman. Oke, koneksi. Ctrl C untuk menghentikan, clear untuk membersihkan layar. Kemudian kita sudo apt update teman-teman. Misalkan masukkan passwordnya. Oke, koneksinya berjalan, get running internetnya, melakukan update teman-teman. Oke, selesai. Nah, teman-teman, cara termudah dan terbaik untuk mendapatkan webmin adalah dengan menggunakan webmin-setup-repos.sh. Script otomatis ini adanya di langsung dari webmin websitenya. Ini untuk mengkonfigurasi repository pada sistem turunan Red Hat atau Debian teman-teman. Nah, proses daripada instalasi webmin ini ada 4 langkah teman-teman. Sangat mudah sekali teman-teman. Kita ada kode seperti ini teman-teman. Silakan Anda ketik. Kodenya adalah sudo sure bla 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 bla. Silakan Anda ketikkan, nanti ada di description ya teman-teman untuk settingan kode ini. Kita tekan enter teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan dari layar, yaitu set up webmin repository. Yes, kita pilih yes ya teman-teman. Oke, installing webmin key, set up webmin repository, otomatis script ini teman-teman. Oke, kita jalankan perintah ini teman-teman. Sudo apt install install recommend webmin -y. Oke, running teman-teman. Kita tunggu proses instalasinya dari webmin, dari internet langsung, dari repository-nya webmin. Sedang berproses. Oke. Script ini akan otomatis menyiapkan repository ya teman-teman, webmin, dan memasang kunci. Oke, instalasi sudah selesai. Sekarang kita lihat apakah sistem sudah terinstalasi dan running dengan baik. Perintahnya adalah kita ketikkan di bawah teman-teman, sudo. Oke, kita clear dulu. Sudo systemctl webmin. Oke. Kurang status. Yang kita minta adalah sudo systemctl status webmin. Bila tampil seperti ini, bisa dipastikan webmin tersebut running teman-teman. Oke. Untuk langkah selanjutnya teman-teman, instalasi sudah, kita lihat status webminnya sudah running teman-teman. Nah, yang terakhir adalah pengaturan akses firewall untuk port 10.000 teman-teman. Oke,
Ctrl C, clear. Nah, kita harus pertama ada uncomplicated firewall atau istilahnya disingkat UFW teman-teman di server Ubuntu 2.4 ini secara default aktif teman-teman. Nah, ikuti langkah-langkah ini teman-teman untuk mengkonfigurasi firewall agar mengizinkan koneksi jaringan ke port antarmuka webmin defaultnya 10.000 dan mengaktifkan koneksi jaringan HTTPS di server Ubuntu kita. Oke, siap teman-teman. Yang pertama, kita izinkan port 10.000 webmin bisa diakses ya teman-teman. Perintahnya adalah sudo ufb allow port 10.000. Oke, enter. Rule-nya sudah dimasukkan, update-nya. Kemudian kita izinkan koneksi jaringan HTTPS ya teman-teman. Perintahnya sudo ufb allow HTTPS teman-teman. Kita enter. Oke, rule-nya sudah dimasukkan juga. Kemudian kita perlu menolak koneksi jaringan HTTP yang akses untuk webmin ini teman-teman. Sudo ufb kemudian deny. Oke, deny HTTP. Oke, kita jalankan sudo ufb enable. Yes. Clear. Sudo enable status. Oke. Port 80 TCP 80. Harusnya halo ya teman-teman ya. Untuk port 80-nya. Oke. Oh, ini. Jadi port 80-nya kita tutup teman-teman. Yang kita jalankan adalah VNAND HTTPS dan 10.000 teman-teman. Oke, kita tes teman-teman. Cara aksesnya adalah http t2.192.168.0.38 teman-teman. Port 10.000 bisakah? Oke, bisa. Dia masuknya langsung ke HTTPS advance. Kita jalankan, masuk teman-teman. Username kita masukkan, root. Oke, harusnya bisa login teman-teman. Oh, rootnya fail teman-teman. Jadi kita pakai user yang sudah kita buat, bukan root ya teman-teman. Oke, inilah tampilan daripada webmin teman-teman. Instalasinya sudah, jadi 4 langkah yang kita gunakan teman-teman. Halo. Jadi instalasinya sudah, mulai dari persiapan, kemudian instalasi, kemudian kita running firewall-nya kita setting, dan terakhir kita bisa login teman-teman untuk webmin ini. Di sini kita bisa meremote server Ubuntu kita yang kode 3538 dengan melalui browser. Jadi kita bisa melalui putih akses server tersebut, kita bisa lihat kondisi yang ada teman-teman. Kita bisa juga melalui webmin ini teman-teman untuk mengelola administrasi server Ubuntu kita di VPS Virtual Private. Sebelum masuk yang lainnya, di sini ada informasi teman-teman. Jadi pada saat kita login pasti akan tampil ke sistem, tampilan utama adalah sistem informasi. Di sini ada kondisi CPU-nya, real memory yang digunakan,
terus kemudian virtual memorinya, dan juga local disk space-nya. Kalau kita bandingkan teman-teman dengan VPS kita teman-teman, ya ada summary kan di VPS ini teman-teman. Nah, kita bisa melihat ini teman-teman, sama enggak kondisinya. Oke, CPU-nya hanya 1,7% yang di running, kemudian real memorinya 18%, di sini 56 memori yang digunakan dari 2 GB, virtual memorinya 0, terus local disk space-nya hanya digunakan 40% dari yang disediakan, kira-kira gitu teman-teman. Oke, kita kemudian layar berikutnya tentang historical status daripada server yang kita remote teman-teman. Di sini bisa ketahuan siapa saja yang login, yang pernah login ya teman-teman. Kemudian network interface-nya bisa dilihat, ini IP-nya, names-nya, Ethernet, IP-nya yang digunakan 38 teman-teman, network-nya 0, broadcast-nya 0 aktif, terus disk yang digunakan teman-teman. Dari hard disk ini kita bisa lihat kondisi yang ada teman-teman. Oke, di sini ada informasi teman-teman, package update available. Kita pilih ya, klik aja di sini teman-teman. Nah, sebelum masuk ke yang lainnya, silakan teman-teman pilih semuanya untuk diupdate teman-teman. Jangan lupa pastikan koneksinya running ya teman-teman. Pilih select all ya teman-teman. Kemudian update package. Nah, dia akan memproses otomatis teman-teman. Nah, list package-nya disampaikan. Tinggal kita klik install nanti teman-teman ya. Yang install now. Oke, ini ada proses instalasinya. Kita tunggu update. Ini adalah server Ubuntu kita. Kita bisa monitoring juga. Oke. Kita juga bisa ngecek teman-teman pakai DOS/From apakah koneksi kita running bagus juga, bagus. Ping ke Google. Oke. Nah, kita tambahkan stay teman-teman, bisa running terus pingnya tanpa berhenti, cuma 4 baris seperti ini teman-teman. Jadi untuk memastikan koneksinya running teman-teman. Oke. Oke, proses pingnya running. Di sini update-nya juga running teman-teman. Kita kecilkan. Kita pingin lihat teman-teman. Nah, oke. Seperti ini teman-teman. Jadi ping servernya tidak ada kendala koneksi, ini juga tidak ada kendala koneksi. Instalasi komplit dari 71 package ya teman-teman. Nah, dia membutuhkan reboot. Oke, kita reboot ya teman-teman. Oke, server is being rebooted, please wait. Nah, teman-teman tunggu ya teman-teman. Kalau ini reboot, yang di sini terjadinya bagaimana teman-teman? Oke, kita lihat di Proxmox-nya. Kita lihat konsolnya di Ubuntu. Oke. Oke, ternyata cepat sekali rebootnya teman-teman. Nah, ini prosesnya teman-teman. Kita refresh teman-teman. Oh, cepat sekali prosesnya. Local disk space-nya sudah
masuk ke 50% setelah kita lakukan update. Virtual memorinya Ubuntu, nama hostname-nya Ubuntu 3538, webmin versionnya versi 2.202. Tanggalnya saat ini, prosesornya adalah Qemu itu biasanya VPS ya teman-teman, virtual dengan 2 core, dan paketnya sudah terupdate teman-teman. Local disknya 6 GB yang digunakan, 13 GB dari total 13 GB, jadi totalnya 25 GB teman-teman. Dari dashboard ini kita akan sedikit explore, sedikit penjelasan yang mungkin dapat membantu teman-teman mengetahui apa menu-menu daripada yang ada ditampilkan di sebelah kiri ini teman-teman. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya webmin ini kurang lebih ada 110 modul ya teman-teman, di luar modul yang pihak ketiga. Di dalam webmin ini ada 6 menu teman utama yang akan sering digunakan. Tapi tidak semua menu dalam 6 menu ini digunakan. Ada beberapa saja yang sering digunakan oleh teman-teman semua pada saat Anda menjadi administrator. Karena kalau sistem sudah stabil, hanya beberapa menu yang sering digunakan. Yang lainnya biasanya tergantung kebutuhan. Oke, modul pertama jadi daripada webmin ini teman-teman, itu adalah menu webmin sendiri. Kita lihat menu webmin ini teman-teman. Di menu webmin itu ada 7 menu utama teman-teman. Pada menu webmin ini teman-teman bisa melakukan backup konfigurasi teman-teman, merubah bahasa atau terms daripada webmin ini, melihat lognya, aksi-aksinya, kemudian log tindakan webmin ini teman-teman, kemudian mengkonfigurasi webmin. Bisa menggunakan menu ini teman-teman. Ini banyak menunya teman-teman, silakan nanti ada pada saat penjelasan di advance teman-teman. Kita sekarang abaikan saja teman-teman, kita hanya sekedar ngintip saja. Terus kemudian di sini juga ada webmin server index ya teman-teman. Jadi kemudian ada lagi webmin user. Nah, webmin user ini biasanya untuk sama dengan kita meng-create user terbaru selain root user yang ada. Di sini kebetulan ditampilkan usernya untuk webmin ini adalah root aja. Kita bisa menambahkan sendiri teman-teman. Kalau misalnya dalam pengelolaan server ini ada 2 orang sebagai administrator, kita tinggal tambahkan saja di sini teman-teman. Tidak menggunakan root tapi tinggal menambahkan usernya. Oke, lanjut. Kemudian di sistem, menu sistem ya teman-teman. Menu sistem ini terdiri ada 18 menu teman-teman, kurang lebih. Ini ada 18 menu utama yang dapat membantu teman-teman untuk mengatur sistem webmin yang ada teman-teman Anda gunakan ini teman-teman. Di dalamnya juga ada sub menunya masing-masing menu utama ini teman. Ada contohnya boot up, shutdown. Kita kalau melakukan boot daripada server ini atau shutdown, service-nya bisa dilakukan di settingan seperti ini teman-teman. Kemudian merubah password bisa juga dilakukan di menu ini teman-teman. Kemudian disk dan network file system, teman-teman bisa melihat dari menu ini, file system backup dan sebagainya, software package update, kemudian sistem dokumentasinya. Ini ada sistem log. Teman-teman bisa melihat kondisi yang ada dari pergerakan dari server Ubuntu server ini teman-teman. Dan terakhir ini ada user dan group teman-teman. Teman-teman bisa meng-create local user dan membuat local group. Nanti akan banyak kita gunakan teman-teman. Ini untuk menu sistem ya teman-teman. Kemudian ada lagi menu server teman-teman. Satu server yang aktif yaitu server SSH, karena baru server ini yang kita aktifkan. Tapi sebenarnya kalau kita mengaktifkan semua, kurang lebih ada 18 menu server yang bisa kita manfaatkan. Misalnya untuk
Ini ada SSH server, ada server web apa aja, nanti ada juga server DNS, ada server DHCP, terus ada server LDAP, kemudian berbagi berkas menggunakan Samba Windows atau file server, terus web server, terus server email untuk send mail, server proxy, dan lain sebagainya teman-teman. Kurang lebih ada 18 kalau kita aktifkan semua. Kebetulan ini baru satu server teman-teman. Kemudian tools teman-teman, jadi tools ini menu utamanya ada kurang lebih 10 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kurang lebih. Nah, tools ini bisa digunakan teman-teman untuk mengkonfigurasi server selain menggunakan putih teman-teman. Jadi kalau bisa masuk sini, kita bisa masuk ke command cell-nya, melakukan suatu perintah, atau teman-teman bisa melihat file manager kayak seperti Windows Explorer teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa melihat kondisi struktur daripada server kita, folder-foldernya. Ada home-nya Pamulan, filenya ada di sini semua. Kemudian ini banyak kita gunakan nanti teman-teman. Kita bisa melihat banyak apa filenya, size-nya berapa, siapa yang mengupload atau pemiliknya, kemudian modenya apa, mode daripada file ini, bisa read write atau cuma bisa di read aja tanpa kapan dibuatnya teman-teman, ada semua, kapan dibuat dan dimodifikasi, itu di file manager. Kita bisa melakukan HTTP tunnel juga teman-teman. Kemudian kita bisa melihat sistem dan status dari server kita seperti ini teman-teman. Statusnya ini off teman-teman, baru ada satu server SSH ya, kebetulan nggak terdaftar. Nah, nanti kita akan bikin web server teman-teman, dan juga kita akan bikin Samba server ya teman-teman. Bagaimana cara membuat Samba server yang ada, jadi berbagi file menggunakan komputer dalam local area network, atau kita bikin web server untuk bikin website. Bagaimana cara menaruhnya, file-filenya website kita taruh di server kita, bisa diakses dari local area network atau dari luar server kita kalau kita terkoneksi dengan IP public teman-teman. Kemudian di sini ada terminal teman-teman. Di terminal itu sama tampilannya dengan kita tampilan di putih kita. Ini putus sistemnya karena reboot tadi. Kemudian di terminal kita juga bisa upload dan download file teman-teman. Kita mau upload file apa, download apa, di directory mana, bisa menggunakan menu ini teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman, masuk ke networking teman-teman. Jadi di networking ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang aktif teman-teman. Sebenarnya menunya sangat banyak sekali teman-teman. Jadi kita bisa memonitoring bandwidth ya teman-teman. Kemudian membuat firewall di server Linux kita, bikin firewall untuk IP versi 6, terus network konfigurasi. Kita bisa mengkonfigurasi network kita ini bagaimana servernya tanpa harus melakukan command prompt, tapi kita melalui tampilan grafik user interface ini. Kita juga bisa bikin NI client server ya teman, client dan servernya, dan masih banyak lagi teman-teman untuk networking ini, karena kita bisa juga bikin server VPN ya. Kita juga bisa bikin tunneling SSL teman-teman, atau membungkus TCP/IP dan sebagainya teman-teman. Masih banyak lagi itu di networking teman-teman. Selanjutnya ke hardware teman-teman. Kita juga bisa mengkonfigurasi hardware melalui menu ini teman-teman. Di menu ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ditampilkan teman-teman, tapi sebenarnya ada juga sampai 10 menu teman-teman. Terus ada Linux Write, Logical LVM ya teman-teman, Logical Management Ubuntu ini. Kita bisa membuat LVM, membuat grup baru, mempartisi harddisk kalau kita pasang harddisk baru teman-teman, tapi
kan kita menggunakan VPS ya teman-teman. Alangkah baiknya kita melalui Proxmox saja nanti teman-teman. Kita juga berbagi print sharing, kemudian sistem waktunya kita bisa setting di sini teman. Change time zone-nya, synchronize servernya, set time-nya dan sebagainya. Ini aja juga selanjutnya menu cluster. Ini banyak teman-teman yang bisa digunakan. Terus ada lagi modul-modul. Di sini modul-modul yang belum digunakan. Ini masih banyak sekali teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan menu ini nanti teman-teman. Oke. Nah, oke, tinggal refresh modul. Otomatis kalau kita mengaktifkan instalasi modul yang ada. Jadi ada informasinya dari webmin modul ini ada 55 yang sudah terinstall dan 49 yang belum terinstall di modul-modul menu ini teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi dari menu yang ada teman-teman, bila sistem sudah stabil, kalau teman-teman bisa menjadi administrator, biasanya dari semua menu modul ini hanya beberapa menu yang sering digunakan. Pertama, cek kondisi server. Ini summary, yang pasti summary ini teman-teman bisa lihat kondisi server yang ada. Terus yang kedua, siapa saja yang terkoneksi, kan gitu kan teman-teman. Atau all sessionnya kita bisa lihat ini, this login ya kan, statusnya. Terus teman-teman bisa juga cek user dan grup sistem ya kan, di user dan grupnya. Ini nanti kalau kita membuat file sampah server, ini sangat berpengaruh teman-teman. Kita menggunakan create user, siapa yang bisa akses folder, grupnya siapa yang bisa akses folder, di dalam grup itu siapa saja usernya, ada di menu ini teman-teman. Terus file manager teman-teman, yang sering sebagai administrator biasanya sering menggunakan file manager teman-teman, adanya di tool file manager. Anda bisa melihat file, upload dan download data, contohnya seperti ini, home Pamulang.net. Kita bisa file, kita upload to current directory, filenya bisa drag and drop. Oke, kita coba ya teman-teman. Kebetulan saya punya file gambar teman-teman, kita coba kita kirim ke sini. Oke, kita upload teman-teman. Nah, ini dia, ini ada gambar usernya Pamulang, ownernya ya kan, grupnya Pamulang, akses modenya 6.644. Itu adalah kita bisa lihat kondisi permissionnya. Jadi permissionnya dari file tersebut apa, kita bisa lihat teman-teman. Oke, kita klik kanan, kita properties bisa. Oke, ini bisa dijelaskan filenya adalah webmin ng, tipe filenya apa, terus size-nya berapa, device-nya apa, aksesnya 644, read, write, read teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. LMD5 nya juga ada, SH4 lengkap sekali teman-teman. Kita juga bisa menghapus, tapi hati-hati ya teman-teman, di klik kanan delete ya teman-teman. Jadi kalau mau menghapus file ini tinggal pilih filenya, klik kanan, delete. Oke, kita delete, hilang filenya. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi yang terakhir, kondisi backup teman-teman. Jadi sistem, kita bisa lihat file sistem backup, kita bisa melihat di sini kondisinya, apakah backupnya berjalan. Terus yang terakhir lagi adalah kita bisa melihat kondisi server ini untuk sistem lognya teman-teman. Sering-sering teman-teman memperhatikan sistem log dari server ini. Using the great feature set UDP instead TCP for DNS 88.4. Banyak sekali teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat, bisa mencari juga kalau nggak salah filenya. Jadi kita misalnya 8.8 atau kita cari file yang aneh. Nah ini teman-teman, UFB block. Ini kita Ctrl C, kita masukkan di sini teman-teman.
Oke, kita cari file ini, tipe tulisan ini teman. Dia akan dicarikan dan ditampilkan ini file-file yang UFW block semua teman-teman. Oke, apa yang di blok teman-teman? Destination 224.001 source-nya dari poin ini. Oke, kita sudah belajar tadi bagaimana menyiapkan, kemudian instalasinya, kemudian setting firewall-nya, kemudian sedikit penjelasan tentang menu-menu yang ada di webmin. Bila Anda sebagai administrator tidak akan banyak, kalau sistem ini sudah stabil, hanya beberapa menu yang sering Anda gunakan, misalnya adalah cek kondisi server, kemudian tools, file toolsnya, file manager, terminal, dan syslog-nya. Oke teman-teman, nah sekarang teman-teman sudah melihat cara instalasi webmin di VPS atau VM dengan operating system Ubuntu versi 24 ya teman-teman, versi terakhir ini ya di tahun 2024. Oh ya, bila ada yang mau ditanyakan atau ingin memberi masukan, jangan ragu teman-teman, silakan berkomentar di kolom komentarnya. Kita belajar bareng ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Jadi kita logout. Nah, kalau logout maka akan tampilan seperti ini teman-teman di layar monitor Anda. Selesai sudah video cara instalasi webmin di VPS dengan OS Ubuntu 24 teman-teman. Untuk pemula ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Share agar bermanfaat ilmunya bagi teman-teman lainnya. Like agar semangat kami tetap menyala untuk membuat video tutorial lainnya. Serta kunjungin kami di www.pamulang.net untuk informasi teknologi lainnya. Bisa juga teman-teman kontak kami di email redaksi@pamulang.net sebagai teman belajar dan sharing ilmu, atau kita akan diskusi. Salam satu jiwa.